Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizkianto dengan NPM B1A021299, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah psikologi abnormal. Dapat diketahui psikologi abnormal adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku, pikiran, serta emosi yang menyimpang dari norma atau standar sosial yang dianggap wajar dalam berkehidupan di masyarakat. Lalu fokus utama pada mata kuliah ini adalah untuk memahami gangguan mental atau psikologis, termasuk penyebab, gejala, diagnosis, serta cara pengobatan dari gangguan tersebut. Dan pada materi psikologi abnormal ini, materi utamanya mencakup yang pertama ada yang namanya definisi gangguan abnormal. Yang dapat kita ketahui bahwasannya gangguan ini menyebabkan kesulitan atau penderitaan bagi individu seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Lalu di mata kuliah ini juga mempelajari tentang kriteria-kriteria penilaian dari psikologi abnormal itu sendiri, yaitu untuk menentukan apakah perilaku atau kondisi psikologis seseorang abnormal. Para profesional menggunakan kriteria tertentu seperti deviasi dari norma, gangguan fungsi, dan ketidaknyamanan subjektif. Lalu ada yang namanya model penjelasan gangguan abnormal. Yang pertama ada biologis. Pada gangguan biologis ini disebabkan oleh faktor genetik dan juga ketidakseimbangan kimia pada otak seseorang yang terkena gangguan abnormal itu sendiri. Yang kedua ada yang namanya psikodinamik. Psikodinamik itu sendiri adalah gangguan yang muncul dari konflik bawah sadar yang seringkali dikaitkan dengan pengalaman masa lalu atau yang sering disebut yaitu trauma. Lalu ada yang namanya kognitif behavioral. Kognitif behavioral itu sendiri adalah gangguan berkembang akibat pola pikir atau perilaku yang tidak sehat dari seseorang yang terkena abnormal itu sendiri. Lalu ada yang namanya faktor sosial. Maksudnya faktor sosial atau faktor lingkungan ini adalah faktor yang mempengaruhi pikiran seseorang tersebut, dapat menjadi stres sosial akibat adanya tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar, dan juga dapat mempengaruhi munculnya gangguan-gangguan yang lain. Selanjutnya ada juga mempelajari mengenai cara penyembuhan dan terapi jikalau seseorang terkena psikologi abnormal. Yang pertama, psikologi abnormal juga membahas berbagai pendekatan terapi, baik yang berbasis biologis atau yang dapat dimengerti yaitu seperti penggunaan obat. Lalu ada yang namanya psikoterapi seperti terapi kognitif behavioral, terapi psikodinamik, atau terapi interpersonal. Dan pada mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana gangguan mental dapat mempengaruhi individu seseorang dalam berkehidupan di masyarakat, dan juga mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk mengetahui bagaimana pendekatan ilmiah dapat digunakan untuk membantu individu yang mengalami gangguan psikologis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.